Assalamualaikum Buya. Buya, saya sering mendengar kalangan umat Islam berkata yang menurutnya dari hadis, yaitu perbedaan di kalangan umat adalah rahmat. Hati nurani saya selalu tidak nyaman dengan kalimat ini karena dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menjaga ukhuwah. Yang ingin saya tanyakan kedudukan hadis tersebut dan dinukil dari mana. Sekian, jazakumullah. Ada riwayat ikhtilafu ummati rahmah, tapi bukan riwayat dari Nabi. Perbedaan umatku adalah rahmat, itu bukan hadis. Bukan hadis Nabi SAW. Sebagian mengatakan ini adalah perkataan kaum tabi'in. Ada sebagian Imam Al-Baihaqi yang mengatakan kisahnya kalimat itu muncul bukan dinisbatkan ke Nabi. Ceritanya melihat perbedaan ulama waktu sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar, Siti Aisyah berbeda dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu mereka mengatakan subhanallah, jadi enak dengan perbedaan ulama. Lalu mereka berkata ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan para a'immah itu ternyata jadi rahmat. Mandangnya dari sisi ini, dan itu bukan hadis Nabi, bukan hadis Nabi, dan haram kita menisbatkan bukan dari Nabi kepada Nabi. Jangan katakan itu hadis Nabi. Kemudian para ulama menjelaskan dari kisah kronologi dan kisah bagaimana kalimat itu diucapkan oleh para tabi'in waktu itu bukan urusan masalah akidah. Kalau urusan akidah nggak boleh berbeda pendapat, urusan far'iyah, urusan cabang-cabang, bukan usul akidah, tapi furu' al-akidati dan furu' fikhiyah. Furu'ul akidah Abdullah bin Abbas dengan Siti Aisyah. Abdullah bin Abbas mengatakan Sayyidina Rasul SAW Isra Mi'raj dengan badannya. Siti Aisyah mengatakan tidak, tapi Isra Mi'raj disepakati. Sayyidina Abdullah bin Abbas percaya, yakin Rasulullah Isra Mi'raj, Siti Aisyah juga Isra Mi'raj. Cuman khilaf. Siti Aisyah mengatakan tidak dengan jasadnya, rohnya saja, karena kasurnya Nabi masih hangat, saya nggak merasakan ditinggal pergi selama itu. Maka yang demikian tidak menjadikan seorang kafir, biarpun nanti dijelaskan dalam riwayat yang lain. Ada ikhtilaf namanya furu'ul aqidati. Lah furu' fikih nanti lah, fikih itu kemudahan. Perbedaan waktu Imam Malik mengatakan bahwa bersentuhan lelaki dengan perempuan itu tidak membatalkan, kita bermadhab Syafi'i, kita harus tetap meyakini apa yang diambil oleh Imam Malik adalah kebenaran menurut Imam Malik, dan apa yang diambil oleh Imam Syafi'i bahwa bersentuhan suami istri laki perempuan itu membatalkan, itu pendapat hebat madhab Syafi'i, dan semuanya berdasarkan hujjah. Jangan ada yang berkata bahwa mana yang didahulukan antara Imam Malik atau Rasulullah, Imam Syafi'i atau Rasulullah. Ini orang yang paling kurang ajar di dunia dan di akhirat, mengejek Imam Syafi'i seolah-olah tidak dengan hadis Nabi, mengejek Imam Malik seolah-olah tidak dengan hadis Nabi. Awas, hati-hati, jangan merendahkan para ulama. Nah, ini adalah perbedaan mereka di dalam mengambil hukum. Kadang hadisnya sama, ternyata pemahaman berbeda karena cara pandang. Contoh saja, hadisnya satu tapi hukumnya kok beda. Kisah Sayyidina Usamah bin Zaid waktu jadi imam, masih anak-anak kecil jadi imam. Namanya anak kecil tuh namanya nutup auratnya masih nggak karu-karuan, sampai para sahabat Nabi mengatakan, kenapa ini bapaknya nggak bisa nutup auratnya anak kecil ini? Sayyidina Usamah bin Zaid jadi imam, hadis sahih. Imam Syafi'i menganggap ini hadis sahih, dan lalu Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa, anak kecil boleh jadi imam, syaratnya sudah tamyiz, umur 7 tahun ke atas. Baik, Imam Malik melihat hadis ini keluar hukum. Kalau ada orang melakukan sholat kelihatan auratnya, maka sholatnya tetap sah tapi wajib. Ini riwayat dari Imam Malik. Kalau kebuka auratnya, riwayat dari Imam Malik, kebuka auratnya, sholatnya sah tapi dosa. Jadi dianggap sah sholatnya dengan kebukanya aurat. Tapi Imam Malik tidak melihat dari umurnya Sayyidina Usamah bin Zaid, sehingga dalam riwayat tidak disepakati dalam mazhab Malik. Dalam riwayat mazhab Malik, anak kecil nggak boleh jadi imam. Dalam mazhab Syafi'i, aurat menjadikan tidak sah. Ini padahal hadisnya sama.
sehingga menjadi perbedaan di dalam mengeluarkan hukum. Jadi para ulama semua bersandarkan dengan hadis Nabi. Nah, di saat perbedaan fikih itu menjadi sebab kemudahan bagi umat. Yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan laki dengan perempuan, suami istri batal wudu dalam keadaan normal, oke. Tapi dalam keadaan susah, musim dingin seterusnya, gimana? Kamu boleh mazhab Imam Malik. Enak dong. Ya, namanya rahmat. Maka ikhtilaful a'immah rahmat. Perbedaan para a'immah itu ada rahmat di sini. Urusan fiqhiyah, urusan furu'iyah, bukan urusan aqidah. Jadi itu bukan hadis Nabi. Adapun maknanya benar jika itu di dalam urusan furu'iyah, nggak mungkin bisa disatukan, dan Nabi tidak memaksa orang untuk berpendapat satu. Salah yang memaksakan pendapat harus satu, nggak bisa. Bohong itu, bohong kepada sejarah yang benar, bohong kepada riwayat sahabat Nabi. Sahabat Nabi, Nabi mengatakan jangan sekali-kali kamu sholat kecuali sudah sampai ke Bani Quraidah. Ini perjalanan mau datang. Nabi berkata jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Asar mau habis, sahabat Nabi terbagi dua. Yang satu berkata kita harus sholat di sini. Maksudnya Nabi itu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya apa? Kita agak cepat biar asarnya di Bani Quraidah, sementara jalan kita agak lambat, maka kita tetap sholat di sini. Sebagian sholat di situ, sebagian berpegang kepada hadis Nabi, kepada ungkapan Nabi, sholatnya nanti asar di Bani Quraidah, sehingga separuh sudah sholat waktu asar tepat pada waktunya, yang lain kehilangan waktu asar, sholatnya setelah maghrib. Lalu kenapa kamu tidak sholat di sana? Karena engkau berkata kami hendaknya sholat di Bani Quraidah. Nabi tidak mengatakan kamu bodoh, kamu enggak. Oh ya sudah, ini ijtihad. Dari apa yang kamu pikirkan, kamu ijtihad, dibenarkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan dari masa ke masa itu ada. Kalau dalam urusan furu' itu adalah keindahan. Jadi ikhtilaf ummah rahmah itu bukan hadis Nabi, tapi maknanya benar jika itu berada di dalam wilayah fikih, wilayah furu', baik furu' akidah atau furu' fikih, khususnya dalam furu' fikih. Wallahu a'lam bissawab.